こんにちは。はい、私はビグです。それで、今日のテーマは LPK 派で玉のことですよね。それで、まずは LPK 派で玉のことを教えてされます。で、一番目は、私は友達から晴れ玉を知りました。そして、あの最初の勉強は文字です。ひらがなとカタカナです。その文字は1週間ぐらい勉強しました。でも、でもその時、私はそのことをもう簡単です。なぜなら、あの学校の時、高校の時、私は日本語はもう勉強しました。で、文字をカタカナとひらがなをもう知りました。それで、その後、文字食いした後、私は言葉を覚えました。それで、言葉はいろいろにあります。でも、まずはその言葉が安すぎるです。なぜなら、まずの言葉は挨拶ですよね。おはようございます。こんにちは、こんばんは。もう元気ですか？そのことです。それで、次の言葉は、あの、第、第3から、第3から最後までその言葉はちょっと大変だと思います。なぜなら新しい言葉がありますので、そのことは大変だと思います。例えば、まだその言葉を、その言葉はまだ知りませんですから、それで、ひらがなとカタカナ、違うことはまだわかりませんですけど、そのことは語術言葉を覚えなければなりませんですよね。なぜなら、毎朝、その言葉をその言葉は試験をやります。言葉だけじゃなくて、文法も試験をやりました。で、言葉の結果が悪いなので、罰をあげます。その罰は金曜日の時です。で、金曜日の時は試験もあります。月曜日から木曜日の授業は金曜日に試験をやります。言葉と文法も。それで漢字も試験があります。介護の試験は日本語から1回だけです。それで、インドネシア語はちょっと大変だと思います。なぜなら、私にとってその試験は考えるの選ぶことは全部正しいです。それで私はその時答えは
何ですか A とか B とか C も同じです。全部の答えは正しいです。それで、答えは何ですか？それで、その後、私は不合しました。インドネシアの外語の試験は、ちょっと私は3回にやりました。そして、2回は不合しました。それで、JFT は、JFT はもう合格しました。その試験は簡単ですよね。私の結果は200です。危ないですよね。それで、メッセージことを学びながら会話を練習しました。会話のことはちょっと今まだ大変だと思いますけど、毎日友達と会話練習しますから、そのことはだんだんに慣れました。そうだよね、皆さん。そして会話のことを私の意見は一番目は友達と会話練習して2番目は、アニメを見てで3番目はもっともっと毎日そのことは練習しています。それで会話のことはだんだん上手になります。今私は会話のことはまだ上手じゃないですけど、毎日ビデオを作って友達と会話練習して、それでそのことをだんだん上手になります。私は頑張る人ですから。私はそのことは会話なことですよね。でも大変なことはまだたくさんがあります。例えば緊張です。もちろん緊張は私の敵です。はい、一番の私の敵です。もちろんです。緊張のことです。はい、日本語チェックの時、面談の時、その緊張はちょっとバラバラです。それで、友達と話しますから、そのことはもう慣れました。私の意見です。はい。そのことは、私の大変なことです。でも、日本語は面白いだと思います。そうね、皆さん。Halo minasang, perkenalkan nama saya Vigo. Saya dari LPK Haritama. Saya adalah murid tahun kedua di LPK Haritama Medan. Yang pertama kali saya belajar di LPK Haritama adalah tentang huruf, yang dimana huruf tersebut adalah hiragana dan katakana. Saya belajar hiragana dan katakana itu selama 1 minggu. Hiragana dan katakana itu menurut saya gampang karena saya waktu SMA pernah belajar tentang bahasa Jepang, salah satunya tentang hiragana dan katakana. Jadi menurut saya itu gampang. Setelah itu
setelah belajar hiragana, saya mempelajari kotoba yang dimana dari bab 1 sampai bab 3 itu kotobanya tentang aitsatsu atau tentang penghormatan. Jadi yang pertama itu saya gampang kosakata itu gampang karena yang pertama itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi menurut saya itu gampang saja. Tapi setelah aisatsu banyak kotoba baru yang saya tidak tahu. Jadi yang pertama-tama 50 kotoba dalam satu hari. Iya, itu susah kan? 50 kotoba dalam satu hari itu harus dihafal. Jadi 50 kotoba itu setiap hari diujiankan. Jadi per bab itu 50 kotoba bahkan lebih itu harus dihafal dan besoknya itu diujiankan. Jadi bukan hanya kotoba saja, pola kalimat juga diujiankan dan dipelajari. Jadi dipelajari pola kalimat dan bumpunya pada saat hari itu juga, dan besoknya itu diujiankan. Mainichi, setiap hari diujiankan, di push terus, di press terus. Jadi menurut saya itu sulit sekali. Baru setelah dari hari Senin sampai hari Kamis itu kami ujian terus menerus setiap hari, dan di hari Jumatnya juga ujian. Di hari Jumat ujiannya itu pelajaran dari hari Senin sampai hari Kamis itu diujiankan di hari Jumat. Dan kalau misalnya hasilnya buruk itu bakal kena hukuman. Salah satunya banyak sih hukumannya, lebih tepatnya ke nulis kotoba atau nulis kanji seperti itu. Dan setelah semua dari buku irodori kami pelajarin. Salah satunya pola kalimat, kosakata, serta kanjinya. Setelah itu kami semuanya tuh ujian JFT, yang dimana ujian JFT itu saya mendapatkan nilai 200 dengan pas nilainya. Setelah dari ujian JFT kami masuk dengan SSW yang kami belajar SSW tentang Kaigo, yang dimana setelah mempelajari tentang Kaigo dengan kotoba baru, karena sudah terbiasa dengan 50 kotoba setiap hari. Jadi ketika kotoba Kaigo muncul itu udah terbiasa. Jadi setiap hari juga tentang ujian tentang kotoba Kaigo atau dengan tata cara Kaigo juga diujiankan. Sampai dengan saya ujian Kaigo bahasa Jepang itu saya sekali percobaan saja, karena menurut saya ujian Kaigo bahasa Jepang itu gampang banget. Dan setelah ujian Kaigo bahasa Jepang, saya memasuki ujian Kaigo bahasa Indonesia, yang dimana di situ saya merasa menurut saya sulit banget. Sulitnya karena pilihan jawabannya itu yang A itu betul, yang B itu betul, yang C itu betul menurut saya ya. Jadi
mana yang harus saya pilih gitu, A, B atau C. Ketika itu bingung, jadi memilih mana. Jadi saya asal pilih, menurut saya pas, itu saya pilih. Dan 2 kali gegara itu saya gagal. Dan ketiganya alhamdulillah saya lulus ujian Kaigo bahasa Indonesia. Setelah ujian SSW saya masuk ke kelas Mensetsu, kelas interview. Dari mana situ saya belajar tentang Mensetsu, dan menurut saya itu gampang sih. Yang susahnya itu ketika kaiwanya, kaiwa atau percakapan sehari-hari yang dimana saya belum terbiasa pada saat itu. Jadi saya belajar kaiwa setiap hari dengan teman atau melalui kartun Jepang juga bisa. Jadi yang pertama, yang paling sulit di Mensetsu adalah kincho atau gugup. Gugup itu susah banget kalau misalnya di Mensetsu. Ya kan minasang. Jadi ketika Mensetsu saya merasa kayak susah banget ngilangi kincho tersebut. Jadi misalnya ketika kincho, jadi saya itu bingung. Jadi padahal saya ini tahu mau jawab apa, tapi karena kincho saya nggak tahu mau jawab apa-apa. Itulah musuh terbesar saya, itu adalah kincho. Jadi seiringnya berjalannya waktu, karena kaiwa saya dandang atau terus menerus meningkat, jadi kincho pun bukan musuh terbesar saya lagi. Jadi yang pertama, bagi saya, menurut saya, pendapat saya, itu yang pertama adalah kaiwanya kita dulu. Jadi kalau misalnya kaiwanya kita dulu bagus atau pas, semuanya itu bakal mudah. Jadi untuk belajar kaiwanya itu yang pertama itu belajar kaiwa dengan teman. Jadi pola-pola kalimat sebelumnya itu dipakai, khususnya yang pola kalimat yang sopan. Terus selanjutnya melihat kartun Jepang atau anime Jepang. Jadi sambil mendengarkan, sambil kita artikan itu gimana sih artinya gitu. Jadi pas sambil belajar tentang kaiwa, sambil belajar tentang pola kalimat, itu juga sangat perlu. Jadi setiap hari itu dilakukan, jadi terus menerus meningkat. Dandang nih mas, terus menerus terbiasa. Hai minasang, watashi kara ijo desu. Jika nggak makoto ni arigato, domo arigato gozaimasu. Ja, matai masu.